Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat Puspa Channel. Hadir di studio Puspa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Ya. Kiprahnya secara nasional ataupun internasional diakui. Bentuk yang dikerjakan adalah mengolah apa yang kami hasilkan atau apa akibat dari pelayanan yang kami lakukan kepada pasien. Bentuknya bisa padat ataupun bahannya bisa plastik atau dari hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan medis. Hadir di studio Puspa Channel Ibu Ima, kita sapa demikian, adalah perwakilan dari PT Arah ya, Indonesia. Selamat pagi Ibu Ima. Ya, pagi Pak. Ya, Ibu Ima, terkait dengan PT Arah, boleh tahu apa saja yang dilayani atau apa saja yang dikerjakan oleh PT Arah? Ya, terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan. Sebenarnya PT Arah Environmental Indonesia, kami ini pengelolaan limbah B3, baik itu medis dan non medis. Baik. Jadi untuk saat ini izin kami sebagai transporter, pengumpulan dan pengolahan. Baik. Ya, untuk rumah sakit Dr. Haji Muhammad Anwar ini. Iya, RSUD MA ini sudah bekerja sama dengan PT Arah. PT Arah. Iya Pak. Jadi kami layani RSUD MA untuk pengambilan limbah medis. Limbah medis. Iya, limbah medis. Jadi semua berkaitan dengan limbah medis, sahabat sehat. PT Arah ini yang melakukan pengangkutan termasuk pengolahan ya Ibu. Iya. Yang nantinya akan diolah di suatu tempat di Jawa Tengah, yaitu Sukoharjo, berkaitan dengan limbah medis yang dihasilkan dari pelayanan atau tindakan yang kita lakukan di RSUD MA. Terkait dengan kinerja PT Arah ini Ibu, kita lihat PT Arah ini adalah salah satu official partner. Tadi di awal saya sebut sudah diakui secara internasional. Kita lihat profilnya merupakan official partner dari Asian Games yang dilakukan di Palembang. Kira-kira sampai dengan dijadikan itu, tentunya itu satu prestis ya Bu. Iya. Apa sih yang disumbangkan PT Arah pada event itu? Iya. Pada event itu memang kami melayani limbah medis yang dihasilkan pada kegiatan tersebut dan limbah B3 non medisnya juga Pak. Jadi memang kami melayani semua kontingen dan semua cabang kegiatan tersebut. Dari semua negara di Asia itu tentunya ya. Kebetulan itu tahun 2018, Asian Games 2018. Di Palembang gitu. Palembang, Pak. Terkait dengan pengangkutan yang dilakukan PT Arah, mekanismenya bagaimana? Ya, jadi begini Pak, untuk mekanisme PT Arah ini memang kami mengambil limbah di RSUD MA, limbah medis, kami dengan armada kami. Ada armada? Ada armada, jadi kami dengan izin transporter, lalu kemudian limbah tersebut kami bawa ke pengumpulan kami. Oke. Nah, pengumpulan kami, salah satu fasilitas pengumpulan kami ada di Gresik. Ada di Gresik, Ada salah di satu. Gresik, iya. Jadi setelah kami bawa ke sana, nanti secara berkala kami akan angkut ke pengolahan kami yang di Purwokerto, Sukoharjo. Ada di Ya, di pengolahan kami mengolah sehari bisa kapasitasnya 28 ton per hari. 28 ton per hari. Iya, Pak. Bisa dibayangkan sahabat sehat, 28 ton ini banyak sekali itu ya Bu? Iya, tapi kami sekarang sudah menambah fasilitas pengolahan kami lagi Pak di Jawa Barat. Ya. Nah, ini juga dengan kapasitas yang lumayan besar. Cuman untuk yang area Jawa Timur kami masuk ke yang di Sukoharjo. Oke. Terkait dengan pengolahan itu, untuk kinerja pengolahan yang dilakukan di RSUD ini bagaimana? Ya, jadi gini Pak, kami paham bahwa pastinya dari RSUD menginginkan limbah yang dihasilkan ditangani dengan aman, dengan baik, seperti itu ya Pak ya. Nah, kami sebenarnya dalam melayani semua pelanggan kami, termasuk di RSUD MA, kami juga
komitmen terhadap lingkungan, Pak. Jadi dalam melayani pelanggan itu untuk generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang itu sama pentingnya bagi kami. Karena prinsip dari lingkungan, kita itu bukan pemilik lingkungan yang saat ini, tapi itu adalah warisan untuk generasi yang mendatang, itu ya. Benar, Pak. Jadi semua fasilitas kami, baik itu pengumpulan dan pengolahan, kami memiliki SOP yang terintegrasi. Pastinya sesuai dengan peraturan dan regulasi dari pemerintah yang dijalankan oleh tim dan SDM kami secara profesional tentunya dan mengikuti peraturan dari KLHK. Ya. Terkait dengan limbah yang ada di RSUD Dr. Haji Matanwar, Ibu, kalau boleh tahu kira-kira yang terbanyak itu bentuknya apa? Macam-macam, Pak. Jadi kalau dari RSUD limbah medisnya itu bisa berupa botol infus, spet, semua yang infus, masuk, ya selang infus, semua yang masuk dalam kategori infeksius. Termasuk handscoon gitu. Ya, termasuk itu, Pak. Handscoon yang dipakai untuk perawatan pasien. Ya. Karena kami, Ibu, terus terang kami juga menggunakan handscoon ketika melakukan aktivitas kerja-kerja lain. Ya. Ya. Terkait apa yang dilakukan teman-teman di belakang, Bu, pemilahannya sudah benar atau tidak? Oh, sudah benar, Pak. Jadi memang kami ini secara rutin juga selalu mengedukasi semua pelanggan kami untuk memilah dan mengemas limbah tersebut dengan baik dan benar ya, Pak ya. Ada etiketnya. Iya, Bapak. Jadi memang pengemasan itu masuk ke dalam plastik kuning seperti itu. Nanti dari tim kami akan mengambil secara rutin di RSUD MA ini, secara berkala kami ambil untuk dibawa ke fasilitas kami. Ya, kalau boleh tahu, Bu, di Sumeneb ini PT Arah tidak hanya bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Haji Matanwar seperti Benar, ini. Bapak. Kira-kira dengan mana saja, Ibu? Mayoritas sudah bekerja sama dengan PT Arah. Kami, Pak. Semua puskesmas juga sudah bekerja sama dengan kami. Sebenarnya kami bukan hanya melayani rumah sakit saja, termasuk klinik. Benar, termasuk klinik, dokter praktek, klinik kecantikan itu sudah kami layani di Kota Sumeneb ini. Khusus yang medis. Khusus yang medis. Terkait dengan PT Arah ini, tadi pengangkutannya, ritmenya ketika di Rumah Sakit Dr. Haji Matanwar, ritmenya bisa diceritakan, Ibu, bagaimana pengangkutannya? Pengangkutannya, jadi pengangkutan untuk di sini itu sesuai dengan regulasi, kami angkut 2 hari sekali. 2 hari sekali kami angkut. Nah, di armada kami itu, Pak, itu ada kamera yang memang memantau kegiatan saat pengangkutan ke dalam armada kami. Selain itu dilengkapi oleh door sensor. Nah, door sensor itu, jadi memang kami sudah melakukan inovasi digitalisasi sejak sebelum pandemi, Pak. Yep. Nah, itu salah satu konsep yang kami miliki. Jadi, seandainya misalnya hari ini kami mengirim armada ke RSUD MA, lalu ke puskesmas A, B, C, seperti itu. Nah, itu sudah ada titik koordinatnya, Pak. Baik. Nah, armada kami ini sudah dilengkapi dengan silacaknya KLHK. Yep. Jadi, software yang dimiliki oleh KLHK itu sudah terkoneksi dengan kami karena kami bekerja sama dengan vendor GPS yang sudah terintegrasi dengan KLHK. Berarti jadi bisa dipastikan limbah yang kami hasilkan ini dibuang ke tempat yang seharusnya. Iya, benar, Pak. Tidak dibikin kececeran di tempat-tempat, ya, Bu. Kan tidak. Mungkin sistem GPS itu, sahabat sehat, memastikan tracking. Jadi mobil itu dia berhenti dan kecepatannya pun diketahui. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian, bentuk standar yang dilakukan PT Arah untuk memastikan limbah medis yang diolah oleh PT Arah, termasuk yang diolah yang ditimbulkan oleh RSUD Dr. Haji Matanwar ini dikelola, ditransferkan, diangkut sesuai dengan ketentuan perundangan. Ya, betul, Pak. Dan satu lagi yang kami miliki yang door sensor itu, Pak. Jadi saat kami mengirim armada kami ke 5 titik koordinat yang sudah dipastikan ini adalah pelanggan kami. Nah, dia tidak mungkin membuka, menutup pintu armada kami di luar titik koordinat tersebut.
Jadi sudah bisa kami ketahui seandainya ternyata berhenti di luar titik koordinat tersebut, ada tim khusus kami yang memang memantau setiap saat, itu langsung menghubungi koordinatornya, lalu drivernya tersebut dihubungi. Kenapa ada buka tutup di luar titik koordinat? Di luar titik koordinat yang sudah ditentukan. Benar. Selain itu, Ibu, apalagi yang dilakukan PT Arah untuk memastikan bahwa apa yang dikelola, apa yang ditangani itu sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya. Jadi saya runtut mulai dari pengangkutan ya Pak ya. Baik. Setelah itu kami bawa ke fasilitas kami. Di fasilitas kami yang di pengumpulan di Gresik itu pun kami sudah ada CCTV yang terkoneksi dan semua akses CCTV baik itu di pengumpulan dan di pengolahan kami itu kami pantau. Kami pantau khususnya untuk yang di pengolahan di Sukoharjo, aksesnya full akses kami berikan ke KLHK supaya KLHK juga bisa memantau apa yang dikerjakan, apa yang kami lakukan. Jadi misalnya cerobong asapnya itu juga kan terpantau oleh CCTV. Dari KLHK bisa melihat apakah cerobong asapnya itu hitam seperti itu. Asap yang keluar warna apa? Iya, benar Pak. Karena tentunya asap ini akan menunjukkan kandungan dari atau proses yang berjalan pada suatu instalasi pengolahan limbah. Benar, Pak. Cerobong yang warnanya hitam, ya, itu bagus nggak, Bu? Enggak, Pak. Jadi memang kami ada satu namanya wet scrubbing system yang kami miliki, itu untuk meminimalkan asap hitam itu. Jadi kami komitmen terhadap lingkungan. Kenapa kami berikan full akses ke KLHK? Karena kami komitmen. Jadi memang di pengolahan kami, di fasilitas pengolahan kami itu memang ada tim khusus yang memang akan memantau cerobong asapnya itu hitam atau enggak, seperti itu. Itu memang salah satu komitmen kami terhadap lingkungan. Selain itu, Bu? Selain itu yang di pengolahan kami juga melakukan uji emisi udara dan air secara berkala, itu kami lakukan. Di fasilitas pengolahan? Di fasilitas pengolahannya, Pak. Untuk fasilitas pengumpulan juga uji air juga sudah kami lakukan secara berkala. Ya. Jadi uji-uji itu sahabat sehat adalah suatu bentuk untuk memastikan apa yang dibuang atau apa yang dilakukan itu sesuai dengan standar. Tadi bisa dipastikan ketika cerobong warna hitam, maka itu salah satu indikator bahwa proses di dalam itu kurang benar atau kurang baik. Ibu, terkait dengan RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar kembali, ya, Ibu sudah bekerja sama dengan rumah sakit ini berapa lama? Sudah 1 tahun ini, Pak. Sudah 1 tahun ya? Sudah 1 tahun kita bekerja sama, dan kami melihat RSUD Muhammad Anwar itu memang sudah menjalankan sesuai dengan peraturan pemerintah, mulai dari pengemasannya, juga TPS-nya, dan itu. Kami punya TPS kan, Bu? Jadi sahabat sehat, TPS kita itu fungsinya sebagai tempat menampung sementara. Jadi TPS itu bukan tempat pemungutan suara, tapi tempat penampungan sementara dari limbah-limbah atau dari sampah limbah B3. Ya. Mungkin bisa cerita kembali flashback, PT Arah ini berdiri sejak kapan? Ya, PT Arah kami berdiri sejak 2008, Pak. Kami sudah lebih dari 10 tahun. Saat ini kinerja kami, salah satu yang tadi Bapak sampaikan adalah pengakuan internasionalnya sebagai official partner Asian Games. Sebenarnya pelanggan kami sudah lebih dari 4.000, Pak. Lebih dari 4.000 se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Yang tadi saya sampaikan mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, kes lainnya, Pak ya, klinik rawat inap, klinik kecantikan, dan yang lain-lain. Dokter praktek pun kami layani. Dokter praktek swasta pun dilayani. Iya, Pak. Jadi memang kami mengangkut limbah dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 3.000 pengangkutan, Pak. 3.000 rutin pengangkutan. Kenapa itu bisa kami lakukan? Karena kami sudah semuanya digitalisasi, sudah terintegrasi semua. Jadi kami bisa mengangkut limbah dalam 1 bulan lebih dari 3.000. Itu salah satu kinerja kami juga, Pak, dan 99% yang kami angkut itu sudah sesuai dengan jadwal. Oke. Karena memang kami begitu bekerja sama dengan pelanggan kami termasuk di sini,
Jadi langsung kami masukkan di sistem kami, nanti yang menjadwalkan di pusat. Dari cabang hanya mengikuti jadwal tersebut. Oke. Nah, jadi sudah rutin seperti itu. Berarti Penjadwalan dilakukan bisa berapa bulan sebelumnya sudah terjadwal. sudah keluar Iya, terjadwal. seperti itu. Dan kami juga untuk pengolahan kami yang saat ini di Sukoharjo 28 ton per hari. Dan untuk di Jawa Barat dalam tahun ini kita akan ada fasilitas tambahan lagi pengolahan. Jadi salah satu untuk mengolah sampah itu kuncinya harus tertib dan rutin. Benar. Jadi jadwal hilang satu jadwal, maka otomatis dari hulu sampai hilir Iya. akan ada masalah. Benar. Ya, karena tadi disampaikan fasilitas ini per hari mampu mengolah 28 ton untuk yang di Sukoharjo. Ya. Nah, lambat satu tempat, maka yang 28 ton itu pasti akan ada masalah. Ya. Mungkin gitu. Terkait dengan PT Arah sendiri, selain limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit, tadi disampaikan limbah domestik. Selain limbah medis ya, Ya. kira-kira bentuknya apa, Bu? Selain limbah medis ya Pak ya, kami juga melayani limbah B3 komersial. Jadi itu kami layani misalnya di mall, di hotel, di perkantoran. Itu contoh limbahnya seperti lampu bekas, ada baterai, aki bekas, ada kemasan bekas B3, majun, dan limbah elektronik bekas. Ya, itu yang kami layani juga. Nah, memang kami tahu sebenarnya semua penghasil limbah termasuk RSUD Dr. Muhammad Anwar pastinya ingin limbahnya ditangani, dikelola dengan baik dan benar seperti itu ya Pak. Nah, kami juga pasti kami melakukan itu karena kami memang izin-izinnya kami sudah lengkap Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan izin transporter, izin pengumpulan ya, sampai dengan pengolahan. Ya, pengolahan. Pengumpulan juga kami ada penambahan di beberapa kota. Yang pengumpulan memang kami baru ada saat ini di Gresik, di Surabaya ya Pak ya, di Medan dan di Semarang. Tapi tahun ini kami menambah beberapa fasilitas baru lagi untuk yang pengumpulan di beberapa kota di Jawa Timur, di Palembang, di Kalimantan dan Sulawesi. Ya. Jadi sahabat sehat, kami masing-masing mempunyai core bisnis berbeda. Jadi kalau rumah sakit Dr. Haji Matanwar ini, core bisnis kami adalah pelayanan kesehatan. Sedangkan core bisnis PT Arah ini adalah concern khusus untuk menangani limbah. Ya, baik itu limbah medis maupun limbah non-medis tadi. Terkait dengan rumah sakit Dr. Haji Muhammad Anwar ini Bu, kalau boleh kami minta saran ke depannya, apa yang harus kami lakukan untuk TPS kami ketika kami menambah kegiatan pelayanan? Sebenarnya kalau untuk TPS ya Pak ya, saya rasa di RSUD Dr. Muhammad Anwar sudah cukup lumayan besar untuk TPS-nya dan kayaknya masih mampu menampung ya Pak ya, karena kita juga kan bekerja samanya pengambilan 2 hari sekali. Kalau misalkan ritmenya berubah 1 hari pun pastinya PT Arah bisa menjadwalkan, karena tadi yang jelas PT Arah ini dengan bantuan sistem informasi yang baik, mereka sudah bisa menjadwal sesuai. Benar Pak, karena kami sudah digitalisasi tadi. Jadi kami selalu melakukan inovasi digitalisasi. Itu adalah komitmen kami juga, di mana kami mulai dari pendaftaran itu sudah registrasi menggunakan ini ya Pak ya, link. Nah, terus juga kami sudah menggunakan e-kontrak, tanda tangan elektronik. Nah, kami juga penjadwalan juga sudah kami ada namanya smart scheduling system yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk armada juga dilengkapi dengan GPS dan door sensornya, dan pelaporan sudah Vestronic semuanya. Kami juga sudah Vestronic ya? Iya benar Pak. Yang pastinya RSUD Dr. Muhammad Anwar sudah Vestronic. Nah, dengan Vestronic ini pelaporannya lebih gampang. Jadi dari RSUD MA ini bisa melihat atau bisa mengetahui limbahnya ini sekarang sampai mana. Hari ini dibawa kemana. Nah, lalu limbah tersebut dibawa ke pengolahan kami. Nah, itu sudah ada manifestnya.
Ada Benar, Pak. manifestnya. Terpantau sampai mana? Benar, Pak. Terpantau. Jadi yang jelas itu aman, ya. Jadi kalau selain Vestronic itu kita juga pembayarannya sudah virtual account. Virtual. Ya, dengan pembayaran dengan sistem pembayaran yang bisa dilakukan dengan menggunakan misalnya dari Indomaret juga bisa, dari Salah satu bentuk kemudahan yang iya, diberikan benar, PT Pak. Arah. Ya? Iya. Jadi itu salah satu bentuk kami melayani pelanggan kami, dan kami juga sudah ada call center. Jadi call center itu juga menerima keluhan atau mungkin masukan dari pelanggan kami termasuk di sini. Rumah sakit dokter. Kira-kira kalau Rumah Sakit Dr. Haji Ahmad Anwar tadi disampaikan ada keluhan, kami pernah ngeluh nggak, Bu? Sejauh ini belum ada, Pak. Alhamdulillah tidak ada keluhan. Berarti salah satu bentuk kami juga merasa pelayanan Ibu juga baik kan, Bu? Ya, benar, Pak. Kami juga senang bekerja sama dengan RSUD Dr. Muhammad Anwar. Selama ini apa yang kami lakukan itu selalu kita bersinergi. Ya, karena pengelolaan atau pengolahan atau penata laksanaan limbah B3 atau istilahnya B2 Ya. itu karena kami minta support oleh PT Arah, kita harus bekerja sama. Iya. Kita harus bisa memastikan masyarakat yang ada di sekitar atau siapapun ketika pelayanan kita menghasilkan limbah yang kita hasilkan bisa kita tata kelolakan dengan bertanggung jawab. Benar sekali, Pak. Terkait PT Arah, Bu, PT Arah ke depan mungkin apa sih yang akan dilakukan PT Arah? Apakah akan ada inovasi atau pelayanan lain lagi yang bisa dimanfaatkan oleh kami? Ya, sebenarnya kami untuk PT Arah sendiri sebenarnya tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat bagaimana berbahayanya limbah B3 seperti ini ya, Pak ya. Jadi kami itu sebenarnya sebelum pandemi itu rutin melakukan mengedukasi terhadap kalangan muda nih, Pak. Ya. Nah, kaum milenial kan sekarang lagi yang paling mantau kami juga. Nah, itu kami mengedukasi mereka di acara-acara seperti Car Free Day. Bagaimana kami mengedukasi misalnya limbah baterai bekas, nah itu kan berbahaya. Ya. Nah, inilah salah satu komitmen kami juga mengedukasi masyarakat. Ya. Nah, selain itu kami juga aktif di saat ini mungkin webinar online ya, Pak ya. Webinar juga. Webinar online. Nah, sebenarnya kami punya arah akademi, Pak. Apa sih? Apa itu? Arah akademi. Apa itu? Ya, Bapak pasti penasaran ya, arah akademi. Sebenarnya arah akademi ini dari awal PT Arah ini memang komitmen terhadap pelatihan SDM-nya, Pak. Nah, pelatihan-pelatihan yang kami lakukan itu sebenarnya untuk yang intern itu dilakukan oleh organisasi atau individu yang terkait dengan yang tersertifikasi, yang terkait dengan misalnya untuk pelatihan pengendara limbah B3-nya itu tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Yap. Kami juga ada pelatihan untuk manajemen mutu. Yap. Nah, itu tersertifikasi oleh salah satu badan sertifikasi dunia. Nah, ada juga pelatihan untuk keselamatan kerja atau HSE-nya. Nah, itu kami tersertifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu yang intern, Pak. Saat ini arah akademi juga kami di intern kami semua tim SDM mulai dari level yang terbawah sampai yang di atas itu rutin melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, sebenarnya untuk eksternal itu kami lakukan sebelum pandemi juga, Pak. Baik. Nah, sebelum ditetapkannya Vestronic oleh pemerintah Agustus tahun lalu itu kami sudah mengedukasi pelanggan untuk mendaftar Vestronic. Kami membuat pelatihan-pelatihan bagaimana cara mendaftar Vestronic, bagaimana cara implementasi di Vestronic-nya. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, sekarang ini yang bisa kami lakukan bukan hanya Vestronic saja ya, Pak ya. Kami juga nantinya pastinya akan ada pelatihan-pelatihan jika seandainya selesai pandeminya kita nggak offline, kita tidak online lagi tapi offline. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan di rumah sakit, misalnya nanti di Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Anwar ini kami akan melakukan pelatihan. Apa saja pelatihannya? Macam-macam. Tadi kan disampaikan pelatihan untuk pengangkut. Pengangkut ini kan pasti supir. Berarti bisa dikatakan meskipun mempunyai SIM untuk mengemudi belum tentu
dia mempunyai atau bisa ditugaskan untuk mengangkut limbah P3. P3. Benar. Nah, pastinya yang dilakukan PT Arah ini tadi disampaikan akan melakukan edukasi pada semua yang melakukan kerjasama berkaitan dengan penanganannya. Ya. Itu salah satu bentuk untuk memastikan mulai dari timbulan, ya, mulai dari timbulnya sampah Ya. atau limbah, Ya. itu dipastikan sudah ditata laksanakan dengan benar dalam tanda kutip limbah medis. Benar. Benar, Pak. Kembali saat pandemi, Bu. Kira-kira ada nggak yang berbeda ketika pandemi, terutama dari sampah, Bu? Ya. Sampah yang kami timbulkan sebelum dan setelah pandemi. Iya, Pak. Pastinya kalau setelah pandemi ini luar biasa limbahnya. Pada saat pandemi ini, ya? Pada saat pandemi ini luar biasa limbahnya. Kami sebenarnya secara pribadi, saya terutama juga tidak ingin ya Pak ya, limbahnya banyak sekali. Kenapa? Karena ini juga kami harus menjaga bagaimana keamanan tim kami. Jadi mulai dari kesehatannya seperti itu. Termasuk nanti sampai dengan proses akhirnya menjadi banyak. Iya, benar Pak. Nah ini yang sebenarnya ini hal yang Dilema juga. tidak kita inginkan ya Pak ya. Jadi hasil akhirnya pastinya juga cukup banyak dan kami untuk limbah medis, untuk abu residunya itu kami serahkan ke salah satu perusahaan yang memang satu-satunya di Indonesia. Yang menanganinya, yang memang sudah tersertifikasi juga untuk menangani abu dari hasil pengolahan. Benar, benar Pak. Yang saya dengar tadi itu dilakukan dengan teknik sanitary landfill. Ya, Ya. benar, Pak. Bisa cerita sanitary landfill itu apa, Ibu? Yang di mana Pak? Yang tadi dilakukan dengan sanitary landfill itu kan berarti dia dimanfaatkan lagi. Oh, kalau untuk limbah medis tidak boleh dimanfaatkan. Tidak lagi, boleh Pak. dimanfaatkan. Ya, jadi untuk limbah medis, abu residu yang sudah diolah di pengolahan PT Arah itu kami kumpulkan dan secara rutin kami kirim ke perusahaan yang sudah bekerja sama tadi, itu satu-satunya di Indonesia. Tentunya juga dengan meskipun abunya, Ya. PT Arah juga memperlakukan seolah-olah sebagai limbah juga. Oh ya, benar Pak. Memang itu sudah ada regulasinya ya Pak ya, bagaimana pengemasannya. Nah, karena memang abu residu ini juga Padahal sudah diolah. iya, sudah. Jadi setelah menjadi abu pun sudah ada aturan lagi untuk pengemasan pengiriman nanti ke pihak ketiga. Ya, ketiga sampai dengan diolah sampai dengan selesai tidak ada masalah. Iya. Ya, jadi bisa dipastikan mulai dari timbulan, diangkut, diolah, diangkut lagi, Iya. diserahkan, itu semua berizin Iya, berizin. dan ada standar. Benar Pak. Ibu, mungkin bisa disampaikan pesan atau harapan terhadap semua yang bekerja sama dengan PT Arah, termasuk dengan RSUD, apa yang diharapkan? Iya. Kami berharap sebenarnya semua itu yang tadi kami sampaikan kita sama-sama merasa aman dan nyaman ya Pak ya. Jika bekerja sama dengan vendor mungkin yang seperti kami, pastinya juga harus melihat perizinannya. Baik. Nah, mulai dari perizinannya, dari transporternya, pengumpulan dan pengolahannya. Kebetulan kalau kami kan sudah all in semuanya Iya. itu di dalamnya ya Pak Ada ya. di dalam. Nah, setelah itu pastinya bagaimana cara di penghasil limbah atau di RSUD. Berarti tadi yang Muhammad Anwar. disampaikan all in, kalau hanya izinnya mengangkut, ya tidak boleh mengolah. Ya benar Pak. Berarti kalau misalnya hanya mengangkut saja, hanya transporter saja, dia harus bekerja sama dengan pengolahan seperti kami. Tapi Oke. memang PT Arah ini tidak menerima limbah dari transporter lain. Kami Oke. hanya mengolah limbah dari pelanggan kami saja. Karena kalau lihat ritmenya sudah 4.000 lebih 4.000 itu luar biasa pasti. Iya. Selain itu Ibu, tadi kan saya minta untuk menyampaikan harapan ke yang kerjasama, termasuk harapan ke Dr. Haji Muhammad Anwar, kira-kira apa? Harapannya pastinya kita sama-sama saling menjaga lingkungan ya Pak ya. Itu harapan terbesar kami, sama-sama saling menjaga dan menjalankan semua SOP yang sudah berjalan dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami juga berharap semoga Rumah Sakit Dr. Muhammad Anwar lebih dipercaya lagi oleh masyarakat. Jadi Ya. podcast ini salah satu bentuk bahwa kami itu ingin menunjukkan, termasuk PT Arah ini,
ingin menunjukkan bahwa kami dalam menata laksanakan limbah kami ini ada standar dan semua sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup kan Bu. Sahabat sehat ya, di penghujung acara podcast kita, satu tadi sebagaimana yang disampaikan Ibu Ima gitu. Jadi sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Baik rumah sakit maupun PT Arah dalam hal ini yang bekerja sama dengan rumah sakit mempunyai komitmen yang sama, ingin memelihara lingkungan yang merupakan warisan dari anak cucu kita. Benar. Ya. Maju terus PT Arah, maju terus RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.